langsung mulai. Udah mulai nih? Udah. Woi, oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kembali lagi di podcast Rizky Sonjaya. Buat teman-teman yang belum subscribe Rizky Sonjaya channel, bisa segera subscribe. Ya, YouTuber. Oke, siap. Mencoba peluang baru. Ya kan bagi Karena nambah, Mas. harga popok dan susu bayi tambah mahal. Aduh, iya lagi. Oke, sebelah kanan saya sudah ada Iqbal Abian. Tepuk tangan. Iya. Iqbal Abian dalam kurung Dilan. Iya, benar sekali. Dilan Cepmek. Dilan, aku Dilan Bandung. Dilan Bandung ternyata. Iya, sing ganteng-ganteng sithik, Mas. Ya, buat yang belum tahu, Iqbal ini kalau pakai kaos PDH organisasinya namanya bukan Iqbal tapi Dilan. Iya, Kenapa benar. Iqbal? Karena kan ya nama kan Iqbal, Mas. Iqbal kan kayak kalau orang mikir nama Iqbal mesti langsung kepikiran Dilan, Mas. Bale, benar. Jadi kan agak mirip dikit tuh loh mukanya. Oke, bagus. Bale, jadi terinspirasi sama Bale. Bener. Ngefans sama Bale. Ngefans enggak juga sih, Mas, cuma kayak tahu aja. Kan kakak saya kan kebetulan suka Cowboy Junior gitu loh, Mas. Oh, suka Cowboy Junior. Nah, kan ya aku berarti, Mas. Kelahiran tahun berapa, Bal? 2005, Mas. 2005? Iya. Kayaknya kita pernah ngobrolin. Oh, kayak dejavu gitu ya, Mas ya. Aduh. Kayaknya kita pernah ngobrolin. Iya, astagfirullah. Ya pura-pura enggak tahu. Oke, kalau Mas Rizky kelahiran tahun berapa, Mas? 97. 97. Aduh. Generasi milenial ya? Generasi Milenial. Paling akhir. Oh. 98 ke atas Gen Z nek Alpha berapa? 2005. 10. 2010. 12. 12-an ya. Alpha, iya 12. Berarti nih Iqbal, Alia itu masih Gen Z, iya. Gen Z, bro. Masih sik ngene. Asik ya gue. Nek Gen Z kan ngene, Mas. Nek milenial piye, Mas? Milenial. Heeh. Oh gini. Oh gini. Kelihatan kalau foto. Silakan lihat. Nggak usah naik-naik. Iya. Ini aja. Ini ya. Kayaknya gini. Bapak banget. Milenial, Gen Z, Alpha. Gitu kayaknya, Bal. Oke, pemilunya masih ngene-ngene bareng iki. Tapi sebenarnya ada bedanya nggak sih, Bal? Apanya, Mas? Klasifikasi generasi. Iya. Ada bedanya nggak sih? Ada, Mas. Ada. Kebiasaan Ada. gitu. Oh, oke. Kalau dari Mas Rizky menurut asli ya Gen Z itu gimana, Mas? Nggak ada bedanya. Ya, menurutku Enggak sih, tapi mungkin gimana? mungkin ada bedanya ya. Iya. Zaman juga beda. Bener. Terus fasilitas mungkin beda juga. Iya, itu benar sih, benar. Dengan yang sekarang dibandingkan dulu. Kayak HP aja, aku pegang HP itu kelas 3 SMP. 3 SMP. Itu belum ada Android dulu, Bal. Iya, benar. Evercross. Evercross, iya. Dulu juga BBM juga, Mas, pakai, Mas. BBM, SMS. BBM nggak ngalami, nggak pegang BBM, pakai Android dulu. Oh. BBM yang buat Android kan ada. Oke. Ngalamin BBM, Bal? BBM ngalamin, Mas? Pakai BBM. Pakai BBM. Bagi-bagi pin BB gitu. Iya, benar. Masih ngalamin. Ping. Itu sampai WhatsApp gitu juga, Mas. Kok nggak biru? Kalau Mas Rizky masih zaman yang pakai burung dara itu nggak, Mas? Burung dara. Ya, maksudnya ngirim pesan. Burung dara. Enggak, ngirim pesan pakai burung dara gitu, Mas. Oh, itu zaman berapa, Bang? Zaman dinosaurus itu. Belum setua itu. Oh, belum setua itu. Kalau dulu pakai apa, Mas? Oh iya, aku jadi ngomong-ngomong teknologi, Bang. Iya, aduh. Aku punya pengalaman lumayan, mungkin nggak kalian rasakan deh, mungkin ya. Apa tuh? Tahu Flexi nggak? Flexi, apa itu? Nah, nggak tahu Flexi, tahu nggak? Flexi itu salah provider, bisa dikatakan provider juga. Oh. Atau ini telepon, saluran telepon. Oh, saluran telepon, tahu. Tahu. Ada Flexi. Oh, Flexi itu yang kayak kertas itu, Mas? Oh, bukan. Enggak, Flexi. Fax itu fax. Oh, fax. Oh iya, beda. Tahun 2005 atau 2006 gitu ya. Wah. Kebetulan
Mbah itu punya telepon seluler kabel bukan fleksi. Oh iya, tahu. Tapi itu kayaknya induknya ke Telkomsel sih kayaknya. Telepon kabel itu loh. Tahu. Terus nggak lama kemudian orang tuaku beli telepon fleksi, sudah nggak kabel tapi sudah pakai telepon rumah, tapi pakai antena kecil. Bluetooth. Iya, kayak antena keluar gitu. Tahu. Kalau yang sebelumnya kan kabel harus ada pemancar di atas. Iya, Kalau tahu. ini enggak, sudah kayak telepon rumah tapi yang versi lebih canggihnya lah, lebih bagus. Iya. Namanya fleksi. Kayak yang HP yang di sini terus ada antenanya gitu, Mas. Mirip kayak gitu. Tapi iya. Ini versi telepon rumah. Rumahan. 2005 2006. Oh, itu baru lahir, Mas. Orang tua alhamdulillah ya waktu itu bisa beli itu. Ya. Mungkin dia nganggapnya itu peluang bisnis ya, karena kan orang satu desaku itu ya satu dusun dusun itu nggak ada yang HP belum masuk Bal. Terus itu ya bisa beli itu, terus rumahku jadi kayak wartel, tahu? Wartel. Oh, tahu. Wartel tahu ya? Warung Telkom ya buat telepon umum gitu, Mas. Jadi dulu itu wartel itu masih banyak. Oh iya. Nah, cuma kan orang untuk dari kampung ya, dari rumah ke wartel masih jauh. Masih jauh lah, ada 10-15 menit. Oh iya, lumayan. Sampai wartel lumayan kan. Nah, kalau tetangganya ada kan bisa di situ ya. Jadi rumahku itu pernah jadi wartel gitu. Iya, 2005 atau 2006. Nah, terus kalau ada yang mau nelpon keluarganya, kan banyak perantauan tuh. Suaminya biasa merantau tuh di Jakarta, di Bogor. Datang bawa nomor mau nelpon ini lah, nanti aku sampai belajar itu cara ngoperasiinnya. Masukin pengulang diangkat, nah gitu. Itu pasca bayar. Pasca bayar itu jadi kita nelpon dulu pakai itu telepon selama 1 bulan, nanti di akhir bulan kita datang ke kantor fleksinya untuk minta tagihan. Nanti ada tagihannya, di print itu kayak buku koran bank itu loh. Print ya, itu nanti baru tuh kan waktu tetangga pada nelpon aku nyatetin nomor ini namanya siapa. Lalu itu ada semua, misalkan nomor 08 bla 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 bla, pada tanggal sekian jam sekian aku kan punya catatan. Nah biayanya sekian. 5.000 10.000. Nah, itu lumayan. Aku ini jadi orang tua itu nyocokin antara yang koran itu sama buku catatannya. Oh ini berarti ini nomornya ibu ini nomornya tetangga yang ini. Nah nanti bikin kertas, secari kertas itu, sobekan kertas, bikin tagihan. Misalkan si A bulan ini punya tagihan 20.000 nelpon gitu. Pernah ngalamin gitu Bang? Wah, kamu pertama kali pegang HP kapan? Aku SD juga Mas, SD udah pegang HP? Udah pegang HP, kebetulan udah pegang HP. Kaya ya? Enggak kaya, tapi ya lumayan lah udah dapat. Ya berkecukupan, benar. Itu megangnya dulu apa ya? Lupa pokoknya. SD tahun berapa? SD tahun berapa ya? Tahun berapa? 2011-an. Nah. 2011 SD, aku SMA Bang. Aduh ya, kesenjangan umur ya Mas. SD wis kalah Beb? Udah pegang HP. Kelas berapa? Kayak kelas 3-an Mas. Kelas 3-an udah pegang HP. Kelas 3 sudah. Itu HP ini udah yang layar sentuh Mas. Layar sentuh. Udah layar sentuh. Pokoknya kelas berapa aku lupa. Kelas 3 sampai 5-an lah pokoknya udah pegang HP itu. Tapi enggak pernah tak pakai, cuma tak buat game loh. Ya umumnya bocah SD kayak. Berarti kelas 3 SD udah kenal HP lah, itu yang mungkin adanya klasifikasi generasi gitu ya. Oh ya benar. Aku kan milenial, HP itu kelas 3 SMP aku. 3 SMP. Ya meskipun orang tua punya HP waktu aku masih SD. Maksudnya aku pegang HP sendiri, benar-benar dikasih HP sendiri 3 SMP. Aku orang tua beli HP itu ya waktu itu aku kelas SD berapa lah, kelas 5. Motorola tahu gak? Waduh apa gue? Motorola tahu ya. Logonya M. Wah itu bandel. Iya gue. HP bandel. Itu sama bapak ya dibawa ke sawah, nyemplung, diambil, pulang sampai rumah dijemur, bisa dipakai lagi Pak. Sumpah bisa timbun nih Pak. Iya HP baterai Mas. Wis tahan banget Pak. Alah bentukannya kaya tahu mutu nggak? Mutu itu obeng.
buat nyambel ulekan. Ulekan. Wih. Gede kan Mas? Kayak ulekan, bentuknya kayak ulekan. Jadi nyekel orang ini tapi ngene Mas. Gini. Oh ngene. Tetep gini. Itu ngene. Jadi kayak bundar-bundar gitu. Heeh. Kayak Doraemon wes. Nah, bentukannya kayak tahu Doraemon bentukannya? Heeh. Bundar besar gitu. Oke. Nah, dalam bentuk 2 dimensi flat gitu ya kayak gitu bentuknya. Buka itu berarti. Jadi nggak dibuka. Terus setelah itu baru kakak itu beli HP yang Motorola buka. Oh, tapi sugih biasanya Mas yang sini Mas. Enggak, karena memang beredarnya ya kayak gitu. Heeh. Nek dulu tuh aku malah kebalikan Mas. SD kan aku pakai yang layar sentuh. Udah mulai agak kelas 6 tuh aku malah yang pencetan lagi, balik yang pencetan. Oh, malah. Karena kan ada orang tua aku kan kayak ngasih ya HP iki rusak iki. Nya kayak HP sisa. Oke terus. Tapi malah asik sing pencetan Mas. Asik sing pencetan tenan. Soalnya ya gimana lah kayak. Oh, Sony Ericsson ngalamin enggak? Aduh, enggak. Wah, itu HP. Halo, Man. Masuk aja, Man. Ini Vivas, Man. Santai. Santai. Masuk sini boleh. Lingkaran ini. Ngelikar. Sony Ericsson. Itu gimana? Sony Ericsson itu kayak wah itu HP nih anak gaul zaman Asik. itu. Iya bentukannya Mas. Modelnya macam-macam. Ada yang sliding gini, ada yang bukaan Sony Ericsson. Sama Sony Ericsson itu kayak buat HP musik gitu loh, Pak. Oh, HP musik. Berarti khusus musik tok gitu? Enggak, maksudnya kayak orang itu make kayak fitur-fitur musiknya lebih canggih nggak sih dibanding itu. Di zaman itu Sony Ericsson. Oh, baru tahu aku ada mati. Sampai mati, chat mau ora? Apa? Ora krungu soalnya kan. Waduh, batu entek. Makanya aku kayak kok ngilang punya jadi itu. Waduh ya Allah. Harusnya tetap bisa sih Mas. Maksudnya enggak terlalu jauh. Tapi Iya. soalnya gue lebih kecil. Iya, makanya. tapi. Yes, ngene wae ya, Bro ya. Oke. Gila, Iki nyala. Anu, hari mati nih gimana? Oh. Malah tak Mas. Oh, bisa nih iki. Abangi. Mesin abang. Ada kesalahan teknis gitu. Kedua kalinya. Oke, lanjut ya, Bang. Oke. Ya, Bang, HP itu zaman. Jadi ada perkembangan HP ya. Itu habis HP yang tadi M tadi. Yang Motorola ya, habis Sony Motorola Ericsson. langsung itu. Terus wah, Val, nek mbiyen anu, Val, dulu HP Sony Ericsson itu dipilok, Val. Dipilok Mas. jadi nek kita kan sekarang ada softcase ya. Iya. Misalkan HP aslinya warna biru. Terus biar nggak bosan gantilah warna merah apa gitu ya Bal ya. Dulu nggak ada teknologi softcase Bro. Sama kakak itu HP Sony Ericsson itu HP-nya jadi dilepas casingnya, casing dilepas. Terus beli pilok warna apa gitu sukanya dia warna merah gitu. Nanti kalau udah bosan lagi sama warna itu Bal, Dipilok udah ya? ganti warna lagi dipilok Bal. Zaman dulu itu Bal. Kreatif ini kreatif Mas. Orang dicat di sana ya Mas. Nah sekarang softcase ya, softcase kalah tinggal ke milih. mana, tinggal pilih seri ini dulu enggak. Berarti zaman biyen berarti anu Mas. Oh ngene iki. Berarti zaman biyen iki hampir semua orang ya gitu Mas. Ngepilok Hampir semua. ya biasa circle-circlean Oke, gitu loh. circle. Tongkrongan terus HP-mu apa ganti warna ora? Ayo ganti bareng-bareng beli pilok. Jadi pilok siji kok di. Ngono kuwi bal aku ngalami ngono kuwi. Tapi justru malah kuwi sing memorable Memorable Mas. memorable sih. Anak sekarang mungkin sekali megang HP udah yang Android, iPhone gitu kan. Sony Ericsson itu well. Itu layar sentuh Mas? Apa? Enggak. Sony Ericsson ada joysticknya. Ada joysticknya. Loh. Kayak PS. Kayak PS. Oh. Loro ini Mas berarti. Satu tok. Satu tok tapi. Oh. Laptop Lenovo ngerti enek sing abang-abange kayak wis Oh, ngono iya, kuwi. Gede-gede iki. Jadi ngisor layar toh, bawah layar iki enek joystick-e. Itu kayak buat ya sama kursor gitu, kursor. Itu luar biasa. Ini berarti sing termasuk hype pada masanya. Termasuk ya kayak Keren. misalkan gini, kalau bapak pakainya Nokia gitu ya. Bener. Nokia, Motorola. Lah kalau yang anak mudanya pakai Sony Ericsson. Ya kayak Gitu. sing bapak Android iki kita iki sing Nah, nom-nom iPhone. iPhone. Kayak gitu. Lah, aku bapak pakai Android.
Itu terkait teknologi, Bal. Oh ya, Iqbal ini belum banyak cerita soal kehidupan nih, Bal. Berat ini. Iqbal, Apa nih? sibuk apa, Bal? Pertanyaan TV, Bro. Laporan TV. Lagi sibuk apa, Bal? Saya sibuk banget Mas ini Mas. Aduh, enggak. Aku untuk sekarang ya Mas, ini aku ya lagi sibuk kampus aja sih Mas. Kuliah, terus ya ngonten, ngerti gue Mas. Ini Mas Rizky apa Mas kesibukannya Mas? Gini-gini aja, Bal. Gini aja. Enggak, tapi lagi seneng banget sih main sama anak di rumah. Anak kan baru umur 8 bulan. Lagi lucu-lucunya, Bang. Lagi lucu-lucunya. Jadi umur 8 bulan itu baru bisa merangkak kan. Oh, baru bisa merangkak. Merangkak gitu. Jadi kayak kita itu orang yang ngomong, orang yang ngomong itu harus standby terus. Oh iya, benar. Jadi benar. dia kan nggak tahu, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa ya, kadang ya main merangkang aja, padahal bawahnya jurang. Jadi nggak cuma komedi aja ya, yang tapi jurang. Oke. Itu harus ngikutin kemana-mana. Ini anak baru satu aja Mas? Anak baru satu. Anak baru satu. Kayaknya kita pernah ngobrol ini ya, Pak. Iya, sama persis kayak gitu. Ini kan penonton belum tahu, Pak. Iya, keluh kesah itu. Kalau kesah. Ini berarti anak baru satu, istri baru berapa Mas? Istri alhamdulillah satu. Alhamdulillah satu. Oke. Satu aja cukup, Bal. Satu istri lebih baik. Oke, satu istri lebih baik. Bukan dua anak lebih baik. Satu istri lebih baik. Oke, KB Mas, KB. Nambah singkat. KB. Oke. Nah, aku belum punya istri Mas. Belum punya istri, Ya. Bal. Umurmu berapa, Bal? Ini masih 20 tahun, OTW tahun ini 21. Gila. Ya sudah. Selisihnya 6 sampai 7 tahun, Bro. Ya. Jauh ya. Iman piro, Man? 23. Gue 23. Tua ya, Man ya. Ini sejangan umur nih Mas. Sejalan umur. Nah, itu. Nah, ini target gue dia Mas. Ini enak 6 21 anu Oh, Bal, tapi nek 21 belum sakit-sakitan, belum Aduh. begadang sampai malam itu masih kuat Masih ya. masih setiap hari Mas itu Mas. Lah itu sama Bal. Zaman aku masih mahasiswa umur 21 kayak gini, wah tiap malam enggak ada tidur, Bal itu, Bal. Wah ya umumnya cah nom ya Mas. Jadi Mas Rizky udah enggak begadang lagi. Jam 3 sekarang udah tertib, Bal. Udah tertib. Aduh. Semenjak nikah itu tertib, Bal. Oh, ada yang ngurus ya Mas. Iya, ya? jam 9, jam 10 udah tidur. Nanti jam 4 udah bangun. Iya sih. Enak ada yang ngetin ya Mas ya. Lebih ke kan numpang ya. Oh, sama Kan mertua masih ya? numpang ya. Masa mau seenaknya sendiri. Keluar sana ya. Remote ya. Aduh. Nah iya toh. Ini Mas rumahnya di mana tuh Mas? Purwokarto. Purwokarto. Purwokarto, Bal. Oh, sama rumahku agak lumayan nih. Mas. Lumayan Dekat. dekat Aku apa di Bacem. jauh nih? Bacem, Bacem berarti masih lumayan. satu area lah. Sukoharjo. Sukoharjo, sama-sama Iya. Sukoharjo. Benar. Sukoharjo makmur. Benar. Ini Sukoharjo lagi rame-rame coffee shop juga nih Mas. Sukoharjo Solo ini lagi ini Rame. ya. Demam coffee shop. Iya. Demam coffee shop. Suka nongkrong juga, Bal. Suka Mas, hampir tiap hari malah Mas. Coffee shop. Ya coffee shop. Ini bareng teman saya ini Mas. Sama Iman itu. Ya benar. Nih. Coffee shop favorit mana? Kalau aku coffee shop favorit, aduh, aku masalahnya nggak pernah stay di satu tempat ya Mas. Oke. Pindah-pindah terus. Explore ya. Ya explore. Jadi misalkan malam ini di sini, besok nggak harus beda tempat lagi ya, gitu ya. gitu. Masih cari tempat yang PW. Ini Mas, sekarang explore-nya coffee shop gitu ya. Wah, keren ya. Nah, dulu Mas Rizky gimana Mas? Explore-nya angkringan. Ya sebenarnya nggak jauh beda juga sih Mas. kita explore waktu mahasiswa, explore-nya misalkan malam ini di warung ini, warung A. Besok harus ganti warung lagi, warung B. Di angkringan sini, jadi pindah-pindah. Oke, tempat favorit Mas dulu Mas? Itong. Dapur Bunda. Dapur Bunda. Mas Itong kayaknya mungkin sudah ada ya, cuma nggak pernah ke sana. Oh. Dapur Bunda. Yang oke. mana itu? Yang satu? Dapur Bunda dulu yang satu belakang farmasi UMS. Oh iya, tahu. Ya itu termasuk yang menengah lah. Menengah. Oke. Kalau yang buat harga-harga yang lebih terjangkau, ada tuh Bal di depannya farmasi. Depannya farmasi. Ada warung Bu Aja. Aduh, sampai lupa namanya.
Itu apa, Mas? Itu macam-macam aneka sayuran, soto gitu, Bal. Oh. Oke, Ngomongin soto, aku punya cerita lucu, Bal. Apa tuh? Ini nggak lucu sih. Wah, ya beban sih kalau ngomong lucu. Aduh, kamu ini. Maksudnya punya cerita unik ya. Heeh. Soto, aku kan asli orang Brebes ya. Orang Brebes. Tempatku sana, Bumiayu ya, buat yang tahu Bumiayu Brebes. Soto itu terbuat dari ketupat. Bahannya itu ketupat. Ketupat tahu? Ya, dari ketupat. Terus pakai pakai daging ayam benar ada, daging atau daging sapi pilihannya. Terus kuahnya itu ada ininya, bubuk kacangnya. Bubuk kacang? Bubuk kacang yang diulek gitu loh. Ya. Nah, jadi kuahnya itu hampir ya kayak kental-kental gitulah pokoknya gitu. Intinya kaldunya kuat banget gitu loh. Soto di Bumiayu Brebes itu. Nah, terus pertama kali aku ke UMS ya. Ke UMS, mampirlah warung. Akan ada senior yang udah duluan kuliah di sini. Nah, mampir warung bareng-bareng kan, pada mesen bleng ada menunya tuh. Soto ayam, soto daging. Wah, aku soto daging, mesen kan soto daging. Kirain kan bayangan aku masih sama pakai ketupat. Kacang. Pakai kacang tadi ada pakai saus. Kalau di Brebes itu nah waktu di Solo aku soto yang datang pakainya nasi, Bal. Kaget aku. Hah, soto kok pakai nasi? Kok soto nganggo sego kan beda kan. Rasanya piye, terus menurutku lebih bening kan. Kuah bening, soto di Solo itu bening. Lebih bening gitu kan. Nah, di tempat aku kan benar-benar kayak yang kuah gulai gitulah. Hampir kayak enggak gitu. Kelihatan berarti Mas tempat lagi. Ya kayak gitulah, terus habis itu ya kok soto kayak gini weh, satu ngumun aku. Baru apa? Aku golek saus. Bu, ada saus enggak, Bu? Ada, Mas. Dikasih lah saus. Nah, terus aku masukin saus di soto itu ya, karena kan koyo mangan bakso toh. Iya, benar. Terus teman-temanku di situ kan udah lama di Solo dan bahkan sebagian juga orang Solo. Ketawa semua, soto kok nganggo saus nggumun. Iya, aneh Mas. Aneh ya? Aneh. Biasanya nggur kecap tok ya biasanya. Soalnya bagiku kayak Bang. Saat itu ya aku melihat kuah bening dipakein nasi sama ada dagingnya, tak kira kayak bakso. Ya wis dikasih saus, kasih kecap, kasih sambal, Bal. Tapi enak, Mas. Enak. Aduh. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Bayangke wae ya rada piye ngono Mas. Cobain Bang. Soto. Terus ya dulu eksplornya hidangan istimewa kampung. Nek aku itu biasanya yo mencar juga sih, Mas. Yang daerah Mburi Alila ya. Nah, biasanya di situ bareng teman juga nek langganan. Yang kelas atas. Enggak. Biasa, soalnya, Mas. Ini ya, di Solo itu punya kelas ya. Ada kelas-kelasnya. Ada. Gitu ya. Ya ada yang kelas yang murah, ada yang mahal. Ya, ini standar kayak ning pinggir dalan ngono kayak, Mas. Oke. Terus ini pakai tempatnya itu terpal. Iya, tempat terpal kan. Ini aku lagi suka banget di samping gacoan. Gacoan mana, Mas? Gacoan Makam Haji, tahu enggak? Gacoan Makam Haji. Seberangnya ada pertigaan Gapura. Itu. Aku kalau berangkat kerja sebelum sampai kampus, misal di rumah belum sarapan, aku mampir situ dulu. Lagi seneng banget tau mampir di situ. Tapi buka pagi-pagi. Dari pagi sampai malam. Lah ternyata sip-sipan banget. Sip-sipan. Aku baru tahu. Ternyata sip-sipan ya iki. Aku lagi gerem malah Mas. Sip-sipan. Tapi sip-sipannya modelnya ganti barang juga. Ganti orang dan ganti barang. Tapi masih saudaraan. Jadi setelah aku lama makan di situ, aku berani tanya tuh. Kalau pagi-pagi ibu yang jual. Nanti 2:30 atau jam 3 sampai malam bapak. Bojone iki. Nah, aku tanya toh, Bu, bapak ini kan apa suaminya jenengan, garwane jenengan. Sanes Mas. Bukan Mas, itu bukan suami saya, itu Pak D. Pak D. Pak D-nya dia. Jadi
Kalau pagi itu si ibunya sama barang dagangannya juga. Nah terus kalau udah selesai kukutan Oh, dia iya, apa iya. ya bahasa Indonesianya apa kukutan? Beres. Ya beres-beres, tutup bener. lah, tutup warung jam Ah. 2:30 kukutan. Nah nanti jam 3 atau 3:30 bapaknya datang ngisi lagi, Ngisi nih. ngisi barang-barangnya dia lagi. Itu 24 jam Mas berarti Mas. Kayaknya nggak sampai 24 Nggak jam, nyampe. kayaknya nggak Oh. nyampe deh. Paling tapi nggak tahu juga sih karena kan aku malam udah di Udah Purwokerto pulang. kan. Iya. Ya Ini sih itu mungkin tahu, Mas, itu Mas. kuliner. Tahu man Aku taunya kalau sip-sipan lewat. taloan. Oh Taloan kan sip-sipan. ya. Kalau yang dimaksud di gacuan itu yang masuk gang dulu toh, sampingnya atau seberangnya? Ya, Cek, kamu tahu ini gacoan menghadapnya ke arah Sana. selatan. Ya, selatan. Selatan. Lah persis di sebelah baratnya. Lah iya berarti Ya, masuk yang gang itu. kanan. Nah, Iya, seperti aku ya. juga sering sana. Nah, itu di situ. Aku senang di situ. Nah, aku belum pernah sih. Sih. Ya rasa oke lah, menurutku rasanya enak. Nah. Ya nyaman aja kalau Mm. sebelum kerja mampir atau sebelum pulang mampir dulu untuk sekedar Makan. makan sama minum teh itu Iya. kayak ngeriset pikiran dulu nggak sih Iya, benar. persiapan sebelum kerja. Oke. Kamu Jadi harus nyobain kuburan Manom Haji. Perempatan kuburan Belok kiri. itu belok kiri. Ya. Situ. Aku denger, aku sering lihat sebenarnya di situ, tapi belum pernah mampir. Oke. tapi medeni gak sih ning kuburan? Lagi mangan. Iki ora lah lucu iki. Terus Pak apa sate bakaran ya. Aduh. Terus aku sadar loh. Kok orang apa? Aduh. Pak bungkus aja Pak. Saya buru-buru. Sudah tahu apa? Sudah. Apa lali aku. Sudah tahu apa gitu. viral ya Ki? Aku lali viral iki. Aduh. Gila itu film. Lali. Bukan film sih, film nggak sih? Film Ayo. ada. Sudah tahu. Oh sudah lama atau sudah tahu ya? Malam, Oh sudah malam. Oh iya Oh, sih. benar. Sudah malam atau Wah, sudah gila tahu. sih. Serem gimana? Wah kita ke film, kita ke film. Film favorit apa Pak? Film favorit aku Satu Kakak 7 Ponakan Mas untuk sekarang. Satu Kakak 7 Ponakan. kakak 7 ponakan. Nah itu Kalau film dari awal kamu nonton film sejak dulu sampai sekarang yang paling masterpiece deh apa? tetap Dilan. Dilan ya. Karena kan aku juga Oke, salah satu aku juga sama seneng Dilan. seneng yang genre kayak gitu. Yang 91. 91. Aku suka semua nih Mas. Oh, itu kan Semua series. 91 92 ya. Sama yang Milea juga suka. Ngomong-ngomong Dilan, Apa tuh? baca novelnya enggak? Waduh kalau novelnya enggak kebetulan. Cuma filmnya. Berarti kamu langsung filmnya ya? Iya. Aku baca novelnya dulu, baru nonton filmnya. Oke, ada perbedaan enggak Mas? Nah, ini menarik. Heeh. Ternyata kalau kita baca novelnya dulu, ini khususnya contoh kasus di Dilan ya. Aku baca novelnya dulu nih Dilan. Itu imajinasinya lebih liar. Lebih bebas karena kan orang baca hanya di situ kan dituliskan di depan rumah, ya kan ya di depan rumah Milea Dilan menghampiri Milea dan jadi kan apa theater of man kita kebangun gitu kan. Benar. Oh kayak gini jadi kayak gini. dan novelnya itu kan kayaknya nggak ada gambar-gambarnya gitu Iya, kan full novel nggak ada cerita gambar. nah kan jadi kayak beda gitu. Iya sih. Tapi aku kan juga beberapa baca novel ya Mas ya. Baca novel dulu. Enggak, Oh, jadi enggak. cuma novelnya aja enggak ada filmnya. Nah, itu menurutku juga kayak di novel tuh kita kayak asik banget gitu loh. Lebih asik ya. Asik banget daripada yang film menurut saya. Tapi film juga asik juga karena kita udah nggak perlu kayak ngebayangin Ya, juga betul sih. gitu. Dilan ya punya. Dilan. Kalau Mas apa Mas? Nah gitu dong. Oke. Itu yang tak tunggu. Yang tak tungguin gitu Pak. Oke. Biar interaktif Pak. Oke, siap. 5 cm bro. Oh, yang gunung-gunung itu. Oke. Aku nonton 5 cm lebih dari 10 kali mungkin. Aduh, aku belum nonton lagi. Belum ya? Belum. Aduh. Itu asik Tonton. banget. Ini mau kayaknya mau ini ya terbit 5 cm yang resolusi gitu ya. Yang kedua gitu kan. Pengen nonton sih karena udah 5 cm itu Gimana itu kan aku SMA ya.
SMA kelas 3 lah. SMA kelas 3. Ceritanya soal 5 sahabat. 5 sahabat yang udah lama sering ketemu sampai di titik jenuh. Mereka itu ngerasa bosan. Kalian bosan gak sih dengan kita ngumpul-ngumpul kayak gini terus? Jadi ketemunya kita lagi ini lagi gitu. Pengen coba hal baru terus. Akhirnya mereka sepakat kita nggak ketemu setahun ya. Ketemu setahun. Nanti kita ketemu di sini ditentukan. Oh iya. Terus habis itu ini apa? Mereka ketemu terus naik gunung. Nah itu artinya itu film yang menginspirasiku untuk pengen naik gunung. Oh iya. Tapi aku kan lewat di TikTok ya Mas, liburan itu di Ranukumbolo ya Mas ya. Ranukumbolo, Semeru. Itu bagus banget katanya. Itu salah satu gunung yang pengen aku daki tapi sampai sekarang belum kesampaian. Di Jawa Timur ya Mas. Jawa Timur. Jadi nah dari situ kan udah mau lulus sekolah tuh, film 5 cm udah rilis. Enggak sorry. 5 cm itu 2012 ya? Iya. Oh, 2012. Awal aku SMA, SMA. Jadi terus nah intinya itu film yang bagiku sangat berkesan. Lulus sekolah awan kuliah di sini. Di Solo kan. Nah, terus aku ikut pendidikan Diklat Sar itu di Gunung Hutan gitu. Oh iya. Bayangan gitu, wah nanti di Gunung Hutan bakal kayak 5 cm. Aku bawa jaket, Bal. Bawa jaket, terus nanti bisa foto-foto keren. Asik gitu. Ya. Ternyata tidak. Emang ngapain Mas itu? Tahu lah Diklat Sar. Kita kan di Gembleng. Oh, di Gembleng. Aduh. Itu kan pembentukan mental, fisik dan mental. Jadi wah, bayangan kita sebelumnya wah nanti kita di gunung bakal foto-foto terus kayak 5 cm terus kayak adegan kayak gitu loh. Ekspektasinya hancur gitu. Tapi itu lucunya di situ. Film 5 cm kamu apa yang paling diingat itu Mas di 5 cm? 5 cm scene yang paling favorit ya. Scene paling favorit ini sih 5 cm di atas kening kita. Wah itu si Safran ngomong kan 5 cm di atas kening kita. Itu kayak kalau kita punya tujuan, punya cita-cita, tancapkan itu ada di depan keningmu. Jangan sampai itu lepas. Lepas tujuan. Jangan sampai gagal fokus, hilang fokus. Itu harus ada di depan kita terus. Dikejar. Quotes hari ini itu Mas. Nek Dilan apa? Adegan paling aku nggak ada adegan favorit sih Mas, tapi cuma yang paling tak inget tuh ya waktu mereka boncengan bareng habis main pokoknya. Itu kayak kan suka romance ya Mas ya. Karena hidupku nggak ada romance jadi sukanya di film gitu. Nah, jadi kayak suka romance-nya di film-film. Tahu musiknya Dilan enggak? Nah, sing nang itu dulu kita masih oh iya bener itu lupa aku. Usia anak SMA. Oke. Tenan Mas. Tapi itu yang meranin yang video itu bukan Dilan Iqbal ya, bukan Bale. Yang mana? Tahu enggak? Yang di YouTube itu yang lagu Dilan dulu kita masih SMA kan bukan. Nah itu beda lagi tuh ekspektasinya. Jadi habis nonton film Dilan, nonton video YouTube yang Dilan itu kok jadi gini, jadi enggak. Beda-beda terus ya Mas. Nah, imajinasinya enggak terbatasi lah kalau kita nonton visual itu. Bener. Musik paling suka musik apa Bal? Kalau musik kamu dengerin apa? Lagunya Tensi kalau gak naik lah aku lupa yang nyanyiin siapa pokoknya judulnya So Asu. Belum tahu aku. Ya, So Asu. ASU. Iya ASU gitu. Ya ini cuma judul lagu ya. judul lagu ini viral banget Mas di kalangan Gen Z Mas. Coba nyanyiin. Nyanyi man, So Asu bi. Aduh liriknya aku rapatnya apa, coba aku seneng nada. Nada nih. Aku ya nadanya ya Mas ya. So Asu dah gitu oke. Berarti memang yang didengar cuma aku suka pokoknya suka genrenya aja hipdut kayak di telinga tuh enak banget. Itu ya juga termasuk. Kalau Mas Rizky lagu sukanya Mas? Nina sih. Nina. Kenapa banget suka Nina Mas? Gila itu lagu gimana ya kali ya?
itu lagu relate banget sih sama aku Relate. karena kan Aduh. aku udah punya anak ya. Mm-mm. Jadi aku kayak merasa setiap lirik yang di lagu Nina itu kayak relate semua. Mm-mm. Itu kayak fase-fase kehidupan seorang ayah, seorang bapak dengan anaknya nggak sih ya kan. Itu sampai sekarang aku kalau misalkan ngomong main sama anakku itu aku sambil nyanyiin ini sumpahku padamu untuk biarkanmu tumbuh lebih berarti baik. Neng omah steli Iya. sound ngono Mas. Awan di rumah ada tuh speaker aktif. Itu kalau ngeplay lagu ya Nina gitu. gitu. Anaknya sampean ya apa Mas berarti? Kan masih 8 bulan. Masa 8 bulan langsung nyanyi. Ya duet Mas, duet. Tapi emang itu keren sih, lagu keren. Terima kasih Fis sudah menciptakan lagu Nina. Lagunya keren-keren. Kemarin aku kelewat waktu Fis konser di Solo, aku nggak tahu informasinya. Aduh. Padahal baru banget ya Mas ya. Pengen nonton konsernya Fis. Ayo Fis ke Solo lagi. Kapan? Akhir Maret. Oh, Karena Fis kan India. Apa ya? Fis apa India? Beda loh nanti. Iya enggak antara Perunggu atau Fis ya. aduh. Kalau Fis satu-satunya lagu yang tak tunggu Nina. Udah Nina, itu aja. Nina aja. Heeh. Ya nanti dicek dulu aja. Kami Mas. belum tentu ya. Oke lah, cukup didengarkan. Nah, maksudnya kayak pengen nyanyi bareng meluapkan di situ. Tapi suka nonton konser, Pak? Kalau konser aku enggak Pak. Enggak, sebenarnya suka nonton konser, tapi enggak sing ikut Nggak konser. yang ngejar banget gitu ya. Karena ya nek bagiku ya Mas ya. Lumayan mahal juga. Oke. Untuk Ya, mahasiswa untuk salah kayak satu aku. alasan ya. Aku dulu Val, bukan ngeremehin apa ya? Waktu sebelum nonton konser ya, kayak ngapain sih nonton konser? Aku sering kayak gitu, Val. Ngapain sih nonton konser? Lah mending nonton YouTube atau dengerin langsung di Spotify atau apa. Musiknya Simple, kan musiknya. enak. Nggak harus berdiri berjam-jam. Capek Mas. Kadang jauh dari panggung, bener, ya kan? gak ketok. Nah kalau kita nonton konser di YouTube itu kan kita lihat tuh si bandnya, personelnya secara jelas. Bener. Kayak gitu Bal. Sebelum nonton konser ya. Tapi setelah pertama kali nonton konser, wah kecanduan aku nonton. Konser betino aja Mas. Wah, aku terutama sebelum nikah, posisinya sebelum nikah sudah kerja ya. Ya udah punya penghasilan sendiri kan. Jadi lumayan banyak nonton konser di Solo. Dari mulai apa itu? Lokananta, Solo Madu, Mangkunegaran. Ada baik itu gratis bayar aku. Datang Bal, serius. Apalagi kalau yang band-bandnya memang aku suka, wah itu udah. Band kesukaannya apa Mas dulu Mas? Cangcuters. Oh iya. Itu nggak ada matinya sih. Gila, kalau nonton konsernya Cangcuters itu wah sudah kita nggak ada namanya jaim-jaiman Bang. Kita nggak, iya serius nggak ada yang namanya jaim-jaiman. Joget loncat ya pokoknya di situ. Lagu kesukaannya di Cangcuters Mas? Cangcuters. Gila-gilaan. Oke. Racun untuk loncat-loncatnya ya. Itu seru berarti. Gila-gilaan sih sama yang ya benar gila-gilaan itu udah. Karena konser juga sendirian Mas. Nah ini Apa ini? konser, aku pernah nonton konser biasanya bareng-bareng. Lah pernah aku nonton konser sendirian. Gimana tuh? Nah, aku beli tiket itu langsung yang full paket gitu kan. Malam Minggu sama malam Senin aku beli itu. Lah teman-temanku itu belinya ternyata cuma malam Sabtu. Oke, malam Sabtu kita nonton bareng-bareng rame banget. Pas malam Minggu malam Senin, Minggu malam ya. Aku tanya sama temen-temenku, ayo nonton konser nih. Aku wis orang di tiket nih ngono kan. Wah, ya wes timbang nggak nonton kan bagus toh. Emang toh. Harganya juga ya lumayan lah. Terus ya wes beranikan diri aja nonton konser
Dan memang ada band yang aku suka, 420 bro. Oh 420. I see. 420 itu waktu itu tampil jam 5:30 sore. Jadi aku jam 5 udah berangkat dulu. Standby. Wah, 420 itu sampai jam 5 sampai jam 12 malam aku di lokasi konser sendirian bro. Betah mas, sendirian tuh. Betah. Tapi kan itu bandnya ganti-ganti terus ya mas. Itu tahu lagunya juga mas? Ada yang tahu, ada yang enggak. Oh. Tapi sampai jam 12 malam kadang nggak tahu lagunya, kadang ya agak gimana gitu mas. Pernah nggak nonton konser nggak tahu lagunya terus buka lirik? Ya pernah. Cortella. Tapi nek setahu sekarang tuh kalau musik-musik ya mas ya, di konser-konser itu udah dianu liriknya sekalian. Oke. Jadi lebih gampang gitu. Kali ini berhubung durasinya terlalu panjang, nanti saya ngeditnya juga. Oke. Yang ngeditnya males ya. Saya kayaknya kameramen kita juga udah ngantuk ya. Iki ya sih kan mas, kesel kita iki hari kan. Kameramen udah ngantuk. Wis kier-kier gitu ya. Iya, Bal. Nanti next episode kita bikin lagi. Boleh. Ada tamunya juga boleh nih mas. Ada tamunya loh. Oke, biar boleh, rame nggak cuma berdua. Ya enggak? Boleh. Oke, buat teman-teman Rizky Sonjaya Channel, tunggu untuk episode-episode berikutnya. Tolong dukung channel ini dengan cara subscribe ya Bal ya. Bener, kecil-kecilan dulu. Oke, kecil-kecilan dulu, nanti besar-besaran kemudian. Besar. Oke, terima kasih. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.